bisa itu ekspektasinya tepat gitu ya, bisa ngelola juga, maksudnya anak ini sebenarnya bisa kita kasih kepercayaan untuk melakukan apa gitu, bahwa teman-teman tahu nggak sih bahwa kayak anak di usia 2 tahun itu bahkan sebenarnya udah bisa loh menggenggam gelas kecil yang ringan gitu ya, jadi bisa kita siapin gelas sendiri yang kecil yang pas, supaya apa, kalau mau minum misalnya dispensernya ditaruh di tempat yang rendah, dia bisa pencet gitu. Kalau misalnya khawatir ada tombol, misalnya kayak dia main-mainin terus air-airnya tumpah gitu ya, juga kita bertahap. Dia pegang gelasnya, kita yang mencetin gitu. Jadi bertahap gitu. Kita tahu bahwa oh anak itu di umur segini udah bisa apa, ya itu yang kita kasih. Kalau aku sesimpel nyiapin makan, saya kayak roti ngoles. Iya, ngoles Itu roti. kecil, begini bisa, walaupun memang olesannya chaos gitu ya. Ah, kadang Olesan tebel banget gitu kayak, ini iya, kesempatan ya dia ambilnya banyak-banyak. motoriknya memang masih kasar gitu kan. Nanti dengan dia sering berlatih, sebenarnya motoriknya dia akan lebih rapi gitu. Tapi ya biarin aja, harapannya apa, dia terbiasa. Jadi pada saat sekarang anakku udah umur 7 ya sarapan tuh bikin sendiri gitu. Kalau cuma makan roti gitu ya, gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya mau dilihat dari umur berapa boleh, temen-temen tuh, kalau aku sih suka nyontek istilahnya, nyontek tahap perkembangan. Apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan anakku yang umur 3 gitu, bisa kok dia bawa baju ke tempat apa namanya, baju kotor kayak tadi Kak Ya, Dila, itu bisa. Jadi kita tapi siapkan bahwa tempat baju kotornya tempat yang mudah dia jangkau. Jangan taruh dijangkau. tempat yang tinggi gitu ya. Misalnya oh taruh di depan kamar mandinya, tempatnya terbuka jadi dia tinggal masukin kayak gitu. Jadi bertahap. Iya. Teman-teman Aku ada mau sharing dong, nggak? Kak. Heeh, Ya, boleh boleh. boleh, Hana. Ya, kan kalau pertanyaan baiknya diterapkan sedari usia berapa, sebenarnya sih kalau dari pengalaman aku mungkin 2 tahun kalau udah bisa jalan lah ya, sebenarnya udah bisa. Misalkan kayak jemur baju gitu. Waktu dulu aku ingat banget Marlin mau gitu untuk menjemur baju gitu. Dan menurut aku sebenarnya yang penting itu adalah konsistennya, Kak. Karena Iya, semakin besar itu kan anak makin pintar ngomong ya. Nah, jadi kadang aku tuh untuk hal itu nggak konsisten, maksudnya yang kayak jemur baju. Jadi kayak ya hanya sebulan sekali, cuma buat kayak seru-seruan aja gitu. Nah, karena anak udah semakin pintar ngomong, pada saat kita ngajak dia untuk beraktivitas kayak pekerjaan rumah gitu ya, pasti jawabannya gini, tangan aku kan penuh, aku nggak bisa. Jadi ada aja gitu alasannya. Jadi oh ini kesalahan aku nih. Kenapa nggak dari awal? Jadi mungkin setiap mencuci baju ya harus selalu ajak mereka gitu. Ya nggak hanya kok mencuci baju, maksudnya menjemur, nggak hanya jemur aja sih, hal-hal yang lain. Jadi yang penting konsisten aja sih sebenarnya iya betul, Iya, gitu. konsisten. iya, memang. Kita tuh kadang udah tahu ya kuncinya di konsisten, tapi memang menjalankannya tuh nggak gampang untuk jadi konsisten gitu. Tapi benar sih, untuk terus konsisten itu tuh sebenarnya akan membuat anak-anak lama-lama jadi terbiasa juga. Kayak aku tuh sebenarnya dari umur 2 tahun setengah, anakku mulai dia 2,5 tahun tuh udah um, ngajarin dia untuk cuci piring. Kan dia masih pakai piring plastik ya, jadi masih beranilah kita cuci piring, walaupun akibatnya jadi satu wastafel, genangan semua basah, tapi dia jadi belajar, oh ini toh sabun, pakai ini, lama-lama meningkat udah mulai berani gelas yang kaca atau apa gitu. Tapi itu balik kadang karena tidak konsisten, karena kebetulan aku masih tinggal sama mamaku ya, jadi kalau misalnya dia cuci piring, nanti nih neneknya akan mulai teriak-teriak, jangan, nanti ini, nanti itu gitu. Jadi dia, oh ternyata ini nih bisa nih gitu kan, ada celah nih gitu, karena anak-anak itu pinter banget gitu, jadi emang harus kita tugasnya terus ingatkan, terus ajak ngomong. Ini Emang Kak Ana tunjuk pengalamannya sama ya. iya. Emang iya banget, anak-anak tuh pinter emang, pokoknya kalau kita nggak konsisten dikit udah kayak backfire aja gitu. Tahu celahnya tuh tahu gitu. Iya, tapi emang iya gitu. Apa namanya, kita aja orang dewasa kadang-kadang mau konsisten sulit kok gitu ya, apalagi anak-anak kita yang masih belajar gitu kan. Gitu. Tapi ya gitu, kalau misalnya mau tahu hal-hal apa gitu ya kira-kira yang bisa dilakukan, boleh apa, ngintip istilahnya, nyontek tahap perkembangan gitu. Supaya kita juga nggak under expectation tapi nggak over juga gitu. Kadang-kadang kan kita gitu, masa kayak gitu aja nggak bisa, ya memang mungkin belum rapi kayak kita gitu, tapi dia bisa, tapi dengan caranya misalnya kayak gitu. Jadi kan banyak sekarang artikel-artikel atau bahkan buku dari keluarga kita sebenarnya ada kayak buku, bisa lihat di YouTube-nya juga tentang tahap perkembangan per usia. Jadi tuh patokannya bisa lihat dari situ karena itu kan berdasarkan
survei ilmu, maksudnya ada ilmunya gitu. Kadang kalau aku dulu sebelum tahu ada tahap perkembangan itu, belajar ngintipnya dari ngebandingin sama anaknya temen atau apa. Padahal sebenarnya posisinya lagi berbeda, usianya juga mungkin berbeda, cuma kayak karena sekelas kok dia bisa sih udah gini gitu. Padahal ternyata usia dia udah lebih tua 1 tahun dari anakku gitu. Hal-hal seperti itu tuh ngaruh gitu. Jadi enak sebenarnya belajar dari yang sudah Jadi sumber ada yang tepat gitu ya. sumber yang tepat gitu. Ini ada Kak Kak Prilly ya? Mamprilly ya betul. Silakan Boleh Kak Prilly. Ini aku tanya sih, Kak. Anakku yang umur 5 tahun itu, dia apa namanya, misal mau melakukan apa gitu, sering kalau sekarang-sekarang ini tuh sering bilang nggak bisa, "Aku nggak bisa, aku nggak bisa." Gimana ya barangkali bisa sharing. Kalau aku sih udah kayak memberi semangat sama dia, terus ngasih tahu, ya kita belajar dulu biar nanti bisa. Barangkali dari kakak-kakak yang lain ada sharing. Nah, Terima kasih. mungkin teman-teman di sini ada yang punya pengalaman yang sama nggak? Kenapa ya anaknya suka bilang, "Aku nggak bisa, aku nggak bisa." Terus biasanya gimana gitu sama anak-anak? Kalau aku ya Kak, aku selalu bilang gini, nggak ada yang nggak bisa. Dari yang nggak bisa itu pasti jadi bisa. Kita belajar. Aku bilangnya kayak gitu. Itu salah nggak ya? Tidak ada yang salah dan benar kok Kak. Kan kita lagi cari cara. Iya. Iya. Biasanya sih aku juga ngalamin sih anakku anak yang termasuk agak susah kalau mencoba hal yang baru ya. Karena dia tuh kayak nggak percaya dirian. Takut salah, khawatirnya tuh tinggi sekali gitu. Jadi tuh yang aku pelajari itu sebelum dia melakukan sesuatu memang harus meluangkan waktu untuk istilahnya prekondisi dia. Kamu tuh akan melakukan ini, ketemu sama ini, atau nanti ada kegiatan ini. Jadi tuh benar-benar aku luangin waktu untuk ngobrol sama dia, biar dia siap kalau melakukan hal yang baru. Kadang kalau dia bilang, aduh aku nggak bisa, aku kan tanya dulu, nggak bisanya kenapa? Gitu. Karena pasti dia selalu ada alasan yang bikin dia tuh, rata-rata sih dia tuh seringnya karena takut salah itu. Aku takut salah, aku takut nggak bisa. Apalagi kalau yang di depan umum gitu kan. Nanti orang-orang lihat aku nggak bisa, itu butuh waktu sih untuk terus ngobrol sama anak sih. Gitu. Iya teman-teman, jadi selain tahap perkembangan, sebenarnya ada satu lagi hal gitu ya, tentang kita gitu ya, kita tuh punya temperamen bawaan gitu. Kita punya sifat tertentu dari kita, nggak bener nggak salah. Jadi kayak misalnya ada orang yang sensitif banget ya, dikit-dikit nangis gitu. Kita mungkin nonton film yang sama, ada yang kayak, oh iya aku sedih, ada yang sampai nangis gitu. Itu tuh yang nangis ya nggak apa-apa, yang nggak sedih ya nggak apa-apa juga gitu, nggak ada yang salah gitu. Cuma memang kita berbeda. Nah, kadang-kadang anak tuh seperti itu gitu ya. Jadi mungkin anak kita gitu yang tipenya kayak tadi tidak takut salah atau perfeksionis gitu. Dia melihat segala sesuatu, dia melihat kita orang tuanya, wah rapi ya ini. Aku nggak bisa kayak gitu. Jadi dia bukan yang nggak bisa melakukannya, tapi dia aku nggak bisa nanti jadinya kayak gitu. Dan aku setuju banget sama Kak Dila, mungkin bisa ditanya ke anaknya nggak bisanya di mana. Nanti kita coba yang bagian itu. Sama-sama sama aku, nggak apa-apa kok salah gitu ya. Itu yang ya kita bicara gini kedengarannya kita ngomong sekali anak ngerti tapi enggak ya kakak-kakak dan ibu-ibu ini tuh perjalanan panjang gitu pasti akan kayak kita berulang-ulang itu nanti baru satu hal nanti anak bertambah usia kalau memang dia tak kayak gitu anak kayak anakku yang pertama jadi dia udah apa ya kayak udah takut duluan karena hasilnya nggak bisa sesempurna apa yang dia sering lihat padahal yang kan beda hasilnya nggak belum tentu kayak gitu gitu aku nggak bisa gambar kuda karena yang dia bayangkan kuda-kuda yang ada di dalam buku-buku itu aku nggak bisa gambar kayak gitu sih jadi kita perlu tanya juga jadi dan itu juga sekarang kita bantu anak kita untuk apa namanya belajar nah nanti tidak takut salah nyampe ke situ kok ya Kak Dila ya Iya. oke sekarang kita huruf N dulu deh nanti nyambung lagi nih Dulu ya. huruf N dulu ya kita dengerin video lagi tapi kira-kira gitu ya Kak Prilly semangat membersamai anak huruf N. Huruf N apa ya? Kita simak ya. Jadi orang tua adalah pengalaman yang emosional.
Saya rasanya belum pernah se-emosional ini dalam hal apapun selain jadi orang tua. Campur aduk, senang, bahagia, takut, khawatir, kesel, merasa bersalah. Rasa-rasa itu datang bergantian, bukan cuman di waktu-waktu tertentu, bahkan dalam satu hari. Jadi orang tua itu penuh drama. Iya, betul sekali. Seperti drama-drama yang kita tonton di TV. Kenyataannya, hidup dalam drama dan emosi yang tak terkendali tentunya melelahkan ya. Dan yang terpenting adalah anak butuh figur orang tua yang bisa mengelola drama dan emosinya. Susah, betul sekali. Tapi keterampilan mengelola drama dan emosi adalah keterampilan kunci yang akan memengaruhi diri kita sebagai orang tua dan terlebih lagi memengaruhi anak-anak kita. Ibaratnya nih, kalau ada satu hal aja yang harus bisa orang tua lakukan, dengan percaya diri saya akan bilang orang tua perlu mahir dan terampil mengelola emosi, dan itu akan cukup untuk jadi modal awal mengasuh seumur hidup. Nerima tanpa drama apa artinya? Artinya segala masalah, kesulitan, dan tantangan akan bisa diatasi jika diawali dengan menerima situasi, kondisi, kenyataan yang ada di hadapan kita. Diri kita yang tidak sempurna, anak kita yang tidak sempurna, keluarga kita yang tidak sempurna. Mari kita nerima tanpa drama. Nah, bagaimana mempraktikkan nerima tanpa drama dalam keseharian? Coba kita lihat lagi ya situasinya. Anak tantrum karena tidak boleh main HP atau gadget. Kita pernah ada di situasi seperti ini, di mana anak marah karena tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Pertanyaan utamanya, wajar nggak anak kecewa karena dia tidak mendapatkan yang dia mau? Betul, tentu sangat wajar. Kita pun sama ya, kita pasti akan kecewa kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi apa yang membedakan anak dan orang tua? Anak masih belajar mengolah rasa yang ia rasakan, sementara kita sebagai orang tua sudah memiliki kematangan emosi. Kenyataannya tetap nggak gampang buat orang tua bersikap tenang saat mengalami hal-hal itu. Sementara yang dibutuhkan anak sebelum ia dapat menenangkan dirinya adalah orang tua yang menunjukkan sikap yang tenang juga. Salah satu pelajaran terbesar jadi orang tua adalah kenyataan bahwa kita tidak tahu akan berhadapan dengan situasi apa. Mendapatkan anak dengan sifat yang seperti apa, kita juga nggak tahu, dan hal-hal lainnya yang nggak bisa kita prediksi dan tidak bisa kita kontrol. Kuncinya adalah nerima tanpa drama. Diawali dengan menerima, selanjutnya kita bisa mengatasi masalah yang kita hadapi. Jadi sekali lagi, N dari cinta adalah nerima tanpa drama. Kalau aku pengen ngajak mama-mama di sini nepuk pundak sendiri sih, karena dari tadi awal cerita-cerita, mama-mama itu udah cerita soal ngelola ekspektasi, udah nyebutin soal kebutuhan diri. Berarti sebenarnya udah menerima tanpa drama. Juara loh, capek kan ya gitu, lelah ya gitu kan. Kadang-kadang kita tuh lelah karena ekspektasi kita yang gak realistis gitu. Tapi mama-mama di sini bisa loh menahan diri gitu ya. Sebagai orang dewasa memilih untuk kita yang menahan diri, menahan drama, supaya kita bisa mendampingi anak-anak. Aku mau kasih jempol dulu. Tadi kan ya Kak Prilly, kemudian Kak Feli udah nyebutin gitu kan, ya kalau enggak ekspektasi atau enggak prioritas gitu ya, gitu. Kalau memang anak lagi, ya anak-anak namanya anak kecil memang lagi butuh perhatian kita, mau nggak mau mungkin ada hal-hal yang harus kita nanti dulu kita kerjain, sekarang kita ke anak-anak dulu. Gregetan gitu kadang-kadang lihat, aduh setrikaan kok numpuk misalnya gitu ya. Gitu. Tapi ya inilah kita memilih di orang tua gitu, itu juga sebagai orang dewasa juga udah
mampu gitu ya memilih apa sih yang harusnya kita prioritaskan gitu. Hebat. Ada yang mau cerita-cerita nggak? Tentang gimana sih menerima tanpa drama, drama kita tuh pasti drama ya, Kak Dila ya. Iya, kita tuh kan ya ibu gitu ya istri, ya menantu, apalagi Anak. ya anak juga deh, masih jadi anak juga. Atau mungkin kalau yang bekerja, ya teman kerja, ya mungkin jadi atasan. Perannya tuh luar biasa gitu, ini pasti emosional gitu. Ada yang mau cerita? Ada yang mau cerita nggak? Ayo cerita, mungkin Mam Yunita mau cerita, Mam Vela, Mam Sinta. Yuk, kita persilahkan nih. Perjalanannya sehari-hari gimana sih gitu ya. Atau aku cerita lagi. Boleh dong Kak, memenuhi kebutuhan diri. Coba kalau Kak Ana olahraga ya kayaknya ya. Oh iya ya, ya baru 3 bulan lah. Oke, kalau yang nerima tanpa drama ya, nah kebetulan kan aku tinggal bersama mertua. Terus ada juga keponakan yang nitipin di sini, jadi kan ada teman mainnya ya. Nah, untuk hal ini misalnya contohnya kayak mandi, misalnya mandi pagi. Kalau Sabtu misalnya kalau weekend kan sama aku aja itu pasti aku ya mandinya cepat lah misalnya. Tapi kalau udah ada teman, ibaratnya kalau ada yang belain lah itu agak sulit. Jadi akhirnya mandi misalnya jam 11. Jadi aku akhirnya yang penting mandi aja nggak apa-apa. Jadi aku bener-bener ya itu menurunkan standar, menerima nggak mau yang ya seperfect mungkin lah gitu. Seperti itu sih, menerima tanpa drama. Soalnya aku pernah drama waktu dulu kan sebelumnya mandi harus jam 8 lah gitu lah. Harus mandi dulu baru makan, nggak boleh makan dulu baru mandi, itu kata ayah saya. Terus ya udah, kayak nggak bisa nih kayak gini nih, nggak bisa. Aku harus terima aja, kayak gitu. Anak sekarang soalnya beda sama kita dulu ya. Kita dulu kan ya mandi. Gitu. Kayak Berangkat langsung. Kalau anak sekarang kenapa? Itu aku pernah juga Kak. Mandi badan apa kan nanti kalau nggak mandi itu kotor badannya gatel. Tapi aku nggak merasa gatel. Yalah gitu kan. Kayak aku nggak bisa berkelit. Apalagi jawaban ya. nggak masuk di akal dia gimana dong gitu. Kak Prilly mau cerita Kak Prilly? Boleh. Jadi cerita terus ini. Boleh dong. Kalau aku sih sebenarnya drama itu muncul kalau kelelahan sih Kak, lebih seringnya. Jadi misal apa ya? Ya itu tadi sih tahu alarm tubuh. Jadi itu tadi kalau emang udah merasa lelah, ya udah berarti tubuh kita lagi minta istirahat. Soalnya kalau diterusin ketika anak melakukan hal yang sepele aja, misal numpain gelas gitu udah langsung gitu. Langsung bertanduk-tanduk ya. Nah, tapi misal dalam kondisi stabil anak numpain gelas, kita bisa yuk kita lap bareng-bareng yuk. Kita juga ngajarin anak juga kan kayak gitu. Itu aja sih dari aku. Terima kasih. Makasih. Oh iya. Benar kata Mam Prilly ya, emang kembali mengenali alarm tubuh ya, kepenuhan diri kita, pemenuhan diri apa sih yang belum dipenuhi gitu hari ini kebutuhan dirinya. Biasanya sih kalau aku lapar tuh, kalau lapar tuh gampang banget senggol bacok rasanya ngeliat anak tuh. Tapi aku juga belajar selain ini kalau kita drama tuh selain kitanya juga capek ya, lelah nggak sih Kak drama itu kan lelah ya, emosi itu. Aku juga belajar kalau anak itu mencontoh. Jadi aku tuh sering bercanda sama suamiku tuh kamu dibayar tunai itu sama anaknya gitu. Karena kalau ngeliat dia marah tuh kayak aku marah gitu. Terus suamiku lihat deh sama. Iya benar sama Mbak. Aku juga gitu. Benar. Jadi kalau lihat anak marah itu suami juga bilang gitu. langsung kode suami. Lihat ada yang nyontoh itu. Iya, karena mereka kan apa sih istilahnya peniru ulung ya. Mereka tuh emang benar-benar apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar itu mereka lagi menyerap semuanya kan, lagi tahap itu. Jadi
mencontoh. Jadi kadang kalau aku lagi ngeluarin satu kata-kata, nanti sama dia diingat satu hari tuh ada kejadian lain, dia bisa ngembaliin dengan kata-kata yang sama, yang akhirnya bikin, ini nggak bisa nih kayak gini terus nih, gitu. Iya, iya. Iya, memenuhi kebutuhan diri ya, di highlight juga nih dari Kak Prilly gitu. Oh ya badan kita nih, kita sebagai seseorang gitu ya, juga punya kebutuhan. Jadi sebelum, mungkin kita kayak safety regulation di pesawat gitu atau di kendaraan itu biasanya kita kalau mau menyelamatkan orang, kita harus menyelamatkan diri dulu kan. Jadi sama kalau kita memenuhi kebutuhan pasangan, kebutuhan anak, kita juga harus memenuhi kebutuhan diri dulu nih, kalau nggak energi dapat dari mana. Nah, aku sebenarnya suka hadir ke sesi-sesi berbagi ini, itu sebagai salah satu cara aku memenuhi kebutuhan diri ke anak gitu. Jadi apa ya, ketemu teman-teman, merasa nggak sendirian. Kalau misalnya lagi di rumah kesel gitu ya, capek gitu, aku tuh merasa kayak, kok kayaknya susah banget sih hidupku gitu. Padahal sebenarnya ya sama aja, semua juga gitu kali gitu ya. Cuma kayaknya, kok kayaknya capek banget. Nah sedangkan di sini tuh aku merasa kayak, oh iya kita nggak sendirian. Kita banyak kok teman pegangan sama-sama jadi ibu gitu ya, punya anak. Emang, emang kayak gini hari-hari kita gitu, nambahin energi gitu. Oh. Nah, Yang mau cerita atau kita mau lanjut ke lanjut ya ke huruf T ya. Soalnya tadi dari tadi udah disebut juga nih, tidak takut salah. Apa sih tidak takut salah gitu kan? Kok kayaknya jadi penasaran nih kita. Sekarang kita ke huruf T. Tidak takut salah. Salah, bersalah, disalahkan, menyalahkan. Hal-hal yang sering muncul di pikiran kita atau sering kita ucapkan. Bukan pada orang lain, tapi justru pada diri kita sendiri. Jadi orang tua gak ada sekolahnya. Kita seperti kecemplung ke dalam situasi yang kita tidak tahu medannya apa. Meskipun kita pernah jadi anak dan melihat bagaimana orang tua kita dulu membesarkan kita, tapi tetap saat kita menjalaninya terasa semuanya mulai dari nol lagi. Wajar kan seseorang yang memulai sesuatu dari nol melakukan kesalahan? Tentunya wajar. Kita dan anak kita sepanjang hidup akan banyak sekali melakukan kesalahan. Apa sisi positifnya? Kesalahan penting untuk terjadi karena dari situ kita mengambil kesimpulan berharga dan pelajaran yang juga berharga untuk langkah-langkah selanjutnya. Ada satu ucapan favorit dari kami di keluarga kita, yaitu siap salah, siap belajar. Cepat salah, cepat belajar. Rasanya tidak terima ya pada saat anak kita melakukan kesalahan. Padahal sebaliknya justru saat mereka menjalani masa tumbuh kembang sebagai anak, saat itulah kesalahan sebaiknya dilakukan dan akan jadi pelajaran penting sepanjang hidupnya. Hal ini juga berlaku loh buat kita sebagai orang tua yang baru menapaki jalan sebagai orang tua. Kesalahan terjadi dan kita semakin memaknainya sebagai kesempatan belajar. Dari situ kita akan mendapatkan manfaat dari kesalahan. Jadi, mari kita menjalankan prinsip yang T, yaitu tidak takut salah. Nah, tapi bagaimana mempraktikkan tidak takut salah dalam keseharian? Kita lihat lagi situasinya, yaitu anak bosan dan ingin main HP atau main gadget. Menghadapi kondisi ini, orang tua dihadapkan pada pilihan. Konsisten dengan waktu pemakaian HP atau gadget, atau bolehkan saja anak menggunakan HP dengan gadget, walaupun itu melanggar kesepakatan. Dalam banyak situasi, orang tua bukan takut salah karena melarang anak main HP atau gadget. Walaupun bosan, justru sebaliknya, orang tua takut salah jika konsisten. Kenapa? Karena takut menekan anak dan takut menyulitkan anak. Dan tentunya takut menyulitkan diri kita sendiri. Duh, kasih nggak ya HP-nya? Nggak usah deh, konsisten aja. Lalu kita sampaikan ke anak, nggak usah ya main HP-nya, kita main yang lain aja yuk. Apa yang terjadi? Anak nangis kencang luar biasa. Dalam hati kita, tuh kan, tahu gitu tadi kasih aja deh.
dia jadi sedih, dan aku jadi repot nih. Situasi ini sering kita hadapi. Tidak takut salah dan tidak mengambil jalan pintas di waktu-waktu sulit adalah bukti kita mempraktikkan mencintai dengan lebih baik. Karena konsisten dengan kesepakatan durasi main HP atau gadget menunjukkan kita siap menanggung tantangan yang akan terjadi, karena kita yakin tantangan ini perlu kita terima, kita hadapi, dan akhirnya bermanfaat untuk menghadapi hal-hal sulit lainnya. Jadi sekali lagi, T dalam cinta adalah tidak takut salah. Nah, itu dia huruf T, tidak takut salah. Salah itu wajar ya, tadi kita juga beberapa kali udah sempat sih dalam bercerita nyebutin bahwa kadang-kadang salah. Kita juga sebagai orang tua juga kan sering melakukan kesalahan ya gitu. Kita kan juga sama-sama nggak sempurna, begitupun anak-anak gitu. Jadi nggak apa-apa, wajar sih salah gitu. Bahkan kadang-kadang dari salah, kita tuh malah biasanya tuh kalau aku selalu ingat, kadang-kadang kalau yang salah itu malah jadi inget terus. Karena pernah salah jadi inget terus gitu. Itu tapi juga kan sebenarnya apa, bagian dari perjalanan kita gitu ya. Bagian dari perjalanan pengasuhan juga. Kadang-kadang salah tuh malah bikin kita jadi kreatif gitu ya, kita jadi belajar ngambil keputusan gitu kan, membuat kita terus bergerak gitu. Karena soalnya kita tuh besar, aku sih sebenarnya besar dengan yang kayak kenapa takut banget salah, karena kayaknya dulu tuh sering diketawain gitu loh. Gitu kan, kalau kita salah atau misalnya kita gambar nggak ini terus diketawain, kok gitu sih gitu. Jadi kayaknya sekarang jadi khawatir karena takut malu gitu ya, padahal sebenarnya salah itu tuh bisa jadi manfaat juga gitu. Dan apa ya, kita tuh suka nggak ngasih kesempatan ke anak, takut anaknya nanti kenapa-kenapa salah. Padahal sebenarnya pada saat dia dewasa nanti, dia jadi seorang kayak yang dewasa kayak kita gitu, dia bisa jadi melakukan kesalahan. Tapi kalau dia nggak pernah ngerasain, malah kasihan anak-anak kita nanti gitu. Ada yang mau cerita nggak teman-teman soal memberi kesempatan ke anak? Aku belum lihat kolom chat. Bentar. Oh, Kak Marsha bilang sama yang tadi ya, ini pasti yang soal kalau lagi lapar jadi emosi. Gitu. Tentang mau cerita tentang tidak takut salah ini. Sharing dong yang bikin schedule gimana ngejalaninnya gitu. Apakah terus langsung bisa berhasil kah, atau ada nih pengalaman-pengalaman gagal yang bisa diceritain ke kita nggak, yang kayak jadi pelajaran buat teman-teman yang lain juga. Boleh nggak bikin jadwal-jadwal itu rutinitas harian gitu ya Kak Ana ya? Iya Kak, betul. Time management lah ceritanya ya. Dan iya, karena kan kayak gitu juga biasanya pakai adaptasi dulu ya Kak Dila. Aku juga betul. Jadwal gitu. Terus ternyata kok kayaknya nggak berhasil nih ya, kok kayaknya anak masih belum bisa ngikutin. Akhirnya diskusi lagi gitu kan, ngobrolin lagi, ganti lagi, ada yang harus di-adjust. Ya tadi ya, kita berusaha tetap fleksibel gitu ya, lihat situasi kondisi gitu kan. Nah, ada yang mau cerita nggak teman-teman? Teman-teman yang bikin jadwal siapa nih? Ada Mam Feli juga bikin time management. Terus ini Mam Nur Fajrina Hafizan, ayo Mam. Boleh ya. Mam bisa cerita? Kita pengen denger deh. Kameranya nggak apa-apa di off. Pengalamannya nggak apa-apa kan? Kita kan tidak takut salah, jadi kita berbagi di sini, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, selalu ada yang bisa kita pelajari dari apa yang kita ceritakan. Betul. Silakan, ini Kak Ciki tulis di message, nggak bisa ngikutin secara maksimal, nggak apa-apa kan, nanti kita kasih link ya, biar teman-teman bisa coba lihat lagi, ada aktivitasnya juga, nanti teman-teman bisa cobain. Ada yang mau cerita? Kita mau lanjut dulu ke huruf A dulu, baru nanti kita sharing-sharingnya sekalian ya. Soalnya huruf A ini yang suka kelewat, Kak Dila. Betul. Kita kan sibuk ya, jadi orang tua gitu. Jadi suka sibuk nih sama suka lupa sama yang huruf kelewatan ya. Suka kelewatan. Apa ya? Huruf A. Jadi orang tua itu membahagiakan. Setuju atau enggak? Ada yang enggak? Kerasanya lebih banyak capeknya ya? Capek iya, tapi enggak membahagiakan dan enggak menyenangkan, tentunya enggak benar dong. Kalau direfleksikan,
mengatakan banyak benarnya bahwa jadi orang tua itu bukan sekedar tanggung jawabnya besar, hari-hari yang penuh tantangan, malam-malam yang penuh dengan begadang, tapi juga hati yang hangat, momen-momen yang membahagiakan, momen-momen yang spesial, dan lain-lain. Tapi memang untuk merasakan itu sampai lupa bahwa anak kita dan kita sendiri bukan cuma butuh makan, mandi, tidur, tapi juga butuh main dan butuh ketawa yang banyak. Main atau hari-hari yang seru ini bukan cuma dibutuhkan oleh bayi atau oleh anak yang lebih kecil, tapi juga dibutuhkan oleh kita loh sebagai orang tuanya dan bahkan dibutuhkan oleh kakek nenek. Inilah makna utama dari huruf A, dari cinta, yaitu asik main bersama. Lalu bagaimana praktek dari huruf A, dari cinta atau asik main bersama dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya dengan bersedia mengalokasikan waktu khusus untuk main, bercanda, dan melakukan keseruan lainnya yang sering dilakukan bersama-sama. Tidak harus setiap hari sih, tapi butuh lebih banyak. Silahkan ditata dan dialokasikan waktunya sesuai dengan kondisi keluarga masing-masing. Nah, bagaimana menerapkan asik main bersama dalam situasi sulit? Contohnya seperti situasi di sini, yaitu anak bosan dan pingin main HP atau main gadget. Sekali lagi, orang tua punya pilihan. Apakah mau menggunakan momen ini untuk mempraktikkan asik main bersama, tapi mengorbankan waktu untuk mengerjakan hal lainnya, atau konsisten tidak membolehkan anak main HP atau gadget, tapi juga tidak bersedia menemani anak mengatasi kebosanannya. Mari pilih yang sesuai dengan prinsip asik main bersama. Anak butuh kita, dan kita pun butuh main. Butuh canda, butuh keseruan bersama. Yuk, ubah situasi susah ini jadi momen-momen seru. Jadi, sekali lagi, A, dalam kata cinta adalah asik main bersama. Ya, itu huruf A. Siapa yang nggak percaya kalau yang dewasa aja butuh yang lucu-lucu? Pasti ada yang kayak aku, suka nge-scroll Instagram, cari yang garing-garing. Iya. Cari yang receh-receh. Yang receh-receh. Gitu kan TikTok yang ada di IG. Banyak tuh. Iya gitu kan, jadi kita aja yang dewasa tuh aja sampai dewasa gini nyari gitu kan, yang seru-seru apalagi anak-anak gitu. Ada yang punya, ini nggak ada yang mau cerita nggak? Kalau nih ada, aku baca chat ya, Gila. Dari kamar sih aku lebih kayak ke jam tidur anak, niatnya dibiarkan main supaya capek, terus tidur malamnya cepet. Tapi yang ada jam 7 malam udah tidur, jam 9 malam kebangun. Terus tidur lagi jam 12 malam, gagal rapi tidur cepet dan bangun pagi. Kalau dia ada yang sambil tidurin yang kecil, iya nggak apa-apa. Kalau kamarnya gimana nih? Biasanya ada seru-seruan apa sama anak di rumah? Ada yang mau cerita nggak? Punya apa sih yang biasanya dilakukan sama anak yang seru-seru gitu? Main yang bersama ya. Main bersama. Kalau aku sekarang lagi punya rutinitas tuh pas mau tidur, Kak Dila. Jadi bercanda-bercanda kayak tebak-tebakan Jayus gitu sama anak. Tapi anakku suka ikut-ikut, tapi kan kalau anak kecil dia ngarang banget gitu ya. Tapi jadinya ketawa-ketawa dan itu asik banget sih. Jadi tiap malam jadi nungguin kapan kita main tebak-tebakan gitu. Ini di chat udah mulai ada Kak Marsha main kuda-kudaan. Naik-naik kaki pura-pura jadi pesawat. Gimana tuh naik kaki jadi pesawat? Oh itu Kak yang anaknya di kaki terus kita gini-gini gitu ya. Anaknya di sini di atas kaki kita. Iya. Kaki kita naik turun. Bener nggak? Oh iya benar. Terus ini kata Mam Nur lagi senang bersepeda Mam. Kalau Mam Feli aku lagi nyuci piring bebenalain dan anakku bilang, Umi jangan nyuci piring main sama aku aja. Tuh, anaknya aja tahu Umi capek. Udah Umi main aja. Aduh anakku, kamu nggak lihat tuh piring, aku gemes lihatnya gitu ya, kotor. Nih Kak Vela nih, aku ajak anak main nyanyi bareng karena anakku masih 8 bulan, jadi banyak stimulasi yang aku jalanin sambil main bareng. Bener loh, itu anak 8 bulan dikritik-kritik aja udah happy banget. Iya, dikerusukin plastik aja dulu anakku. Ya ampun. Keresek aja udah bisa ngakak-ngakak gitu.
Karena waktu kita udah mau habis ya. Ya, Kak, kenapa? Kita ini ya, kita Di refleksi ya rencana aksi. Sambil Boleh. boleh Adila kalau mau bacain itu aku siapin slide-nya, bacain chat. Chat, oke. Boleh mau cerita tentang bermainnya ya. Kalau aku suka bermain peran atau joget-joget nyanyi nggak jelas di depan kaca sama anakku. Wah, ini seru banget. Aku juga suka gini nih, joget-joget sama anak yang yang kepengen ibunya deh ngajak-ngajak kayak yang butuh joget. Ya yang bener sih, anak main tuh karena kita kan punya kesepakatan bersama ya Kak Arum ya, di rumah. Anakku tuh khusus memasukkan waktu bermain di dalam kesepakatan itu biar abinya, bapaknya sama aku lihat ada waktu bermainnya sama-sama karena segitu dia enjoy-nya main sama kita gitu. Jadi aku juga, oh kita tiap hari cari game apa ya kira-kira. Dia lagi suka board game kan. Jadi kita ganti-ganti main board game. Nah, ini Kak, untuk menutup sesi kita mau bikin rencana aksi gitu ya Kak Dila. Kalau kita dari keluarga kita tuh percaya bahwa kalau cuma dengerin aja, kita nggak coba, kita nggak tahu nih salah apa enggak, berhasil atau enggak. Mau dihentikan, apa yang mau dilanjutkan, sama apa yang mau dimulai. Jadi kalau ini contohnya ini kita bisa ternyata kayaknya aku butuh deh dibantuin suami misalnya ya. Jadi mau coba minta tolong. Terus apa yang mau dilanjutkan? Nah, teman-teman kan udah mulai nih mengatur rutinitas harian, mungkin itu bisa dilanjutkan gitu ya. Terus ada yang mau mulai untuk memberi kesempatan dan kepercayaan baik ke anak atau maupun ke pasangan atau mungkin ke mertua, ke orang tua gitu ya untuk saling membantu di rutinitas di rumah gitu. Teman-teman boleh ya kalau mau tulis di kolom chat. Sambil aku bacakan nih, Kak Dila ada dari Kak Mayang, izin sharing kalau anakku alhamdulillah jam tidur, jam main, jam makan sudah sangat teratur. Tapi untuk TT-nya luar biasa susah menguras kesabaran. TT ini maksudnya gimana ya? Padahal dari usia 13 bulan sudah toilet teratur. training, Kak. Oh, toilet training. Training, oke. Usia 13 bulan sudah teratur. Kalau aku menyerah pakai diapers lagi aja dan menunggu anaknya sendiri demi kewarasan emaknya. Gimana ya Kak? Salah nggak ya? Sekarang anakku usia 23 bulan. Wajar nggak sih belum lulus toilet training? Aduh nih, kita ada nih padahal materi toilet training ini. Mungkin nanti aku bisa share ke Kak Ana juga ya. Untuk supaya teman-teman bisa akses juga, mungkin bisa cari suasana baru gitu. Tapi yang pasti tadi karena juga sempat mention soal konsisten gitu ya, Kak Dila juga. Emang kita kadang-kadang lelah gitu ya, tapi kalau kita nggak konsisten, perjalanan jadi lebih panjang gitu ya. Eh, apa namanya? Kalau yang aku pribadi yang aku lakukan adalah aku berusaha tenang bersamai. Jadi aku tahu ini susah, nah aku tahu gitu, tapi tetap dibersamai anaknya gitu. Terus minta bantuan itu atau mencari tahu sebenarnya ada masalah kenapa ya kok anakku mengalami kesulitan di toiletnya gitu. Ada enggak? Teman-teman boleh sambil menuliskan rencana aksinya ya, apa yang kira-kira mau dihentikan. Kalau potty training sebenarnya anakku juga 2 tahun, berarti 24 bulan ya. Itu baru lepas diapers untuk pipis. Dia udah mulai bisa untuk ngomong mau pipis gitu. Jadi lepas. Tapi untuk BAB-nya itu sebenarnya hampir 2,5 tahun lebih sih, 2,5 tahun lebih sih kayak dia baru mulai bisa karena dia tuh kayak nggak nyaman gitu loh. Jadi kalau aku tanya kenapa nggak mau. Jadi dia kalau bisa bilang aku mau pup gitu. Jadi dia minta diambilin pampersnya, minta ambilin diapersnya. Jadi aku pertama sih agak drama sih, kenapa sih pipis aja bisa, nggak bisa, tapi setelah pikir, oh ya karena dia belum merasa nyaman dengan kondisi itu nggak apa-apa, tapi setelah dia sudah bisa, aku bilang ini udah makin gede loh, udah makin gede nanti udah nggak ada pampers yang bisa cukup kamu nih gitu. Lama-lama dia, oh gitu ya gitu. Lepas aja dengan sendirinya gitu. Ya kembali ke usianya kalau dia sudah merasa dia juga udah mulai ketemu anak-anak lain juga kan dilihat oh, anak lain juga nggak pakai kok gitu. Ternyata nggak apa-apa kok kalau di toilet itu pup tuh seperti ini gitu tuh dia belajar juga sih. Jadi sebenarnya ya itu kata Kak Arum ya ditemani aja bersamai aja bersabar. Nanti anak-anak ini akan belajar sendiri kok lama-lama mereka tahu titik nyamannya untuk mereka tuh kapan sebenarnya.
Emang kadang-kadang gregetan, apalagi kalau pup itu ya suka nongkrongnya lama, karena dia mungkin baru mulai ngerasain kan rasanya nggak nyaman ya, tapi sebenarnya nggak belum langsung pup tuh. Suka nongkrongnya lama tuh, aku suka gregetan emang, aku kebayang sih. Kayak aduh masih lama nggak sih nih begini nih gitu kan. Kok nggak selesai gitu, tapi soalnya kalau kitanya skip di fase itu gitu ya, aku punya pengalaman di keponakanku sendiri pada saat dia udah masuk umur 5 umur 6 karena dia sering menahan pada akhirnya gitu karena dia nggak mungkin nggak kayak kayak trauma gitu jadi akhirnya malah jadi kayak toilet training ulang dari awal karena nggak bisa pup jadi sering keras sering kesakitan gitu Kalau kayak aku juga pernah ngalamin sepupuku sendiri, kebetulan sepupuku tuh beda usianya jauh sama aku ya, dia masih kecil waktu itu. Em, Suatu hari pergi sama aku, terus kita ngeliat salah satu restoran gitu, terus dia bilang gini, nggak mau sini, takut dia gitu. Loh kenapa? Aku tanya. Ternyata waktu itu dia pernah sama tanteku pergi ke ulang tahun temennya di restoran itu, ternyata dia ngompol. Dia dimarah-marahin sama tanteku, abis itu dia selalu, yang dia inget adalah takut restoran ini takut gitu. Jadi aku pikir, oh ini memang harus anak-anak ini kan membekas ya apapun ya. Jadi emang waktu aku punya anak yang senyamannya dia aja sih. gitu waktu itu ponakan aku juga kayak dibantu oleh dokter dokter gitu ya nah terima kasih Kak Prilly mewakili teman-teman untuk punya rencana aksi Kak Prilly mau menghentikan sikap mager mau lanjutin nih bikin list hariannya dan memulai untuk konsisten. Bismillah, Bismillah semangat. 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 Semoga bisa minim drama. Amin. Kemudian Kak Nur Fajrina menghentikan berharap lebih terhadap anak, melanjutkan untuk selalu membersamai anak dan semoga bisa konsisten bikin schedule harian. Amin. Aku juga mau biar bisa konsisten. Iya, bikin schedule hariannya. Terima kasih teman-teman. Semoga refleksi cinta hari ini bisa membawa ada Kak Arum. Oh masih ada, aduh asik. Dari Mam Ivana, menghentikan sikap tidak takut salah untuk belajar, melanjutkan apa yang sudah dibuat dan memulai membuat list dengan konsisten. Terus ada dari Kak Ana, menghentikan sikap perfeksionis, rumah harus bersih, melanjutkan bikin list harian, melanjutkan melaksanakan top 3 prioritas. Ya, Rumah bersih. ada lagi nih dari Mam Ciki, menghentikan sibuk dengan diri sendiri, mainan HP, yang benar nih, mager, melanjutkan main bersama, bikin prakarya, menerapkan jadwal harian. Ibu yang lagi bekerja. Semoga bisa. Amin. Semangat. Dicoba. Jangan tidak takut salah. Tidak takut salah. Selalu cari cara, ingat impian tingginya, tidak takut salah. Dan tapi jangan lupa semua tanpa drama ya. Ada lagi Kak Feli nih, Kak Dila mau menghentikan untuk menunda-nunda. Ini aku setuju banget sih. Aku juga suka gitu. Entar soalnya kalau lalu mau melanjutkan yang sudah dibuat list harian, meal plan-nya juga, kemudian mau mulai evaluasi harian sebelum tidur sama anak. Asik tuh refleksi ya sebelum tidur hari ini apa yang seru. Gitu ya, mengajak anak untuk refleksi hari ini apa yang seru, kamu paling seneng hari ini tuh yang pas lagi ngapain gitu-gitu ya. Dan ini tuh bisa dimulai dari usia sangat muda ya kayak setahun juga. Terus dari bayi kita banyak ajak ngobrol, lama-lama anak-anak juga terbiasa sih dengar kita ngobrol. Di saat mereka sudah mulai bisa balas ngomong, mereka juga bisa langsung berefleksi tentang perasaan mereka, tentang hari-harinya. Itu menyenangkan sekali ya. Terima kasih Kak Ana kesempatannya buat aku dan Kak Dila. Mohon maaf kalau dari kami ada salah-salah kata. Semoga bisa memberi energi baru buat mama-mama di Fun with Mommy. Semangat untuk Fun with Mommy yang selalu membersamai nih para ibu-ibu. Aduh luar biasa banget. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Ingat kita bersama-sama ya. Tidak jangan terus. Oh, topik hari ini seru banget. Banyak ketawanya, banyak merefleksikan diri kita ya Kak Arum. Oke, kita langsung ini aja ya, sesi pengumuman nih. Boleh. Karena kan udah mau selesai kita sampai 11.30. Oke, dari berapa peserta ya? Kayak ada 10 peserta nih yang ikutan challenge time management. Nah, dari aku coba sebutin ya, peserta yang ikut yaitu, ada nggak ya ini orang ya? Mam Hade, Mam Feli, Mam Rihmi, Mam Devi, Mam Pupa, Mam Detia, Mam Nur Hafizan, Mam Dian, Mam Shelly, dan aku sendiri ikutan. Oke, dari ke-10 ini, jeng, deg-degan gak nih?
Ada orangnya nggak ya? Aku belum lihat nih. Belum dikasih tahu juga nih ke orangnya. Oke, wah seperti tidak ada. Oke, persentase ya paling tinggi dimenangkan oleh Mam Detia dari WhatsApp grup Grade 0 ya, persentasenya 89,23%. Nah, alasan kegiatannya adalah inspiratif, kerasa spirit perubahannya. Terus berkat challenge FVM jadi bikin jadwal harian, konsisten, tampilan Instagram post dan captionnya juga menarik. Nah, kedua terbaik yaitu Mam Dian Rahma dengan persentase 80,69%, alasan kegiatan inspiratif, terus kerasa spirit perubahannya juga, di caption manfaat bikin jadwal harian dan pengen lanjutin habit ini. Oke, yang ketiga terbaik adalah Mam HD dari Grade 1 dengan persentase 85%. Oke, selamat Mam Detia. Mam Detia akan mendapatkan parfum dari My Way. Congrats. Nggak ada orangnya. Mungkin dia lagi sibuk, ya nggak apa-apa, nanti kita infokan ke WhatsApp grup saja. Oke, terima kasih banyak ya Kak Arum dan Kak Dila. Aku mau ini juga nih, mau memberikan value challenge juga nih. Jadi untuk Momi, setiap Momi punya batas tenaga atau energi waktu yang berharga supaya bisa jalani hari lebih baik lagi, lebih happy lagi, lebih sehat dan bahkan punya waktu buat me time. Aktivitas harian harus direncanakan dan ditata ya Kak ya. Nah, jadwal harian bukan untuk memenjarakan, ini garis bawah ini, bukan untuk memenjarakan, tapi untuk memetakan dengan penuh kesadaran. Jadwal harian ini harusnya memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Sama nih kayak bulan yang harus dikelola alokasinya kayak uang ya kan, waktu juga harus dikelola. Nah, supaya lebih sadar dan bisa lebih baik lagi setiap harinya, lebih baik versi Momi sendiri, jadwal harian boleh berubah setiap harinya. Boleh tiap malam atau tiap pagi disusun ulang. Nah, untuk anak-anak nih, penting banget ya, karena kan anak usia 0 sampai 4 tahun itu kan sedang berada di fase sensitif to order ya. Anak-anak butuh setidaknya jam bangun pagi dan jam tidur malam yang tetap. Kalau jam tidur malam dan jam bangun pagi anak nggak beraturan tuh tubuh anak bisa stres, ya kan? Nah, anak butuh punya kebiasaan aktivitas tertentu di waktu tertentu, sama halnya kayak letak benda di rumah. Anak harus paham kan di mana sih letak-letak makanan, mainan, dan buku. Nah, dengan kebiasaan dan tata letak ini, anak merasa aman. Nah, perubahan yang terus-menerus akan membuat anak mudah nggak tantrum karena merasa order atau tantangannya terganggu. Oke, aku senang banget dengan Zoom hari ini. Makasih banyak kepada Rangkul. Aku ulangi lagi ya nih ya, cinta, refleksi cinta, yaitu C, cari cara ya. Kita harus ingat alarm tubuh kita dan turunin standar kita juga. Ya intinya sih kita sebagai Momi harus lebih pintar daripada anak kita yang sudah pintar. Ya. Terus yang kedua yaitu I, ingat impian tinggi. Nah, aku senang banget nih kita harus memberikan kepercayaan kepada anak-anak kita biar mereka juga bisa lebih percaya diri. Nah, terus yang ketiga yaitu nerima tanpa drama. Nah, ini penting juga. Terus yang keempat T, tidak takut salah. Jadi cepat salah, cepat belajar nih. Aku suka banget pas Kak Arum bilang kayak gitu. Nah, yang kelima yaitu adalah A, asik bermain bersama anak. Oke. Segitu aja kalau dari aku. Apakah ada penutup dari Kak Arum dan Kak Dila? Nggak ada sih, udah ya Kak Dila. Tadi aku udah share di kolom chat Kak Ana kalau teman-teman mau coba akses materinya, sama mungkin habis ini aku izin untuk ngasih link form umpan balik, minta teman-teman untuk umpan balik untuk kami dirangkul, untuk kami refleksi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Kakak kirimnya di sini atau di chat? Di chat. Oh, di chat. Chat ya. Nanti bisa juga ya kirim ke aku nanti ketika boleh. Ada yang nggak bisa, apa harus isi sekarang? Enggak sih, nggak apa-apa. Nanti aku kasih linknya boleh kan. Oke, kalau ya.
eh, terima kasih banyak ya Kak Arum dan Kak Dila untuk semua Momi yang hadir di sini atas waktunya. Segitu aja dari kami semua. Happy weekend. Assalamualaikum. Salam sejahtera semuanya. Saya Waalaikumsalam. tutup ya. Ya, Dadah. selamat pekan. Bye-bye. Kasih semuanya. Dadah. Kami izin pamit ya, Kak Ana. Ya, Terima aku kasih. juga izin pamit ya. Aku leave meeting ya. Ya.